Baik, selamat hari Minggu semuanya. Shalom dan selamat memasuki hari Minggu yang terakhir di tahun ini. Ya, beberapa mungkin exciting, saya tentunya juga sangat exciting untuk menyelesaikan tahun ini karena tidak terbayangkan akhirnya tahun ini selesai juga ya dalam beberapa waktu ke depan. Satu kali dalam ibadah doa pagi di kota Batam, saya eh, sepulang dari perkumpulan doa pagi itu, ya dengan rekan-rekan dari Full Gospel Fellowship Businessman yang ada di Batam, salah satu tua-tua dari komunitas mengantar saya kembali ke hotel waktu itu. Dalam perjalanan kami berbincang. Beliau orang yang sangat rendah hati, ya, dan memang unik kadang orang yang dalam tanda kutip kaya banget, tapi tampilannya tuh nggak cocok gitu ya kalau lihat ya. Ya biasa sederhana aja gitu. Nah perjalanan pulang itu kita ngobrol-ngobrol, ya, dari ngobrolin bisnisnya, ngobrolin mobil yang kita lagi pakai sama-sama, sampai akhirnya ngobrolin tentang eh, ini terjadi percakapan ini di bulan bulan akhir 2019 ya, kunjungan saya terakhir di akhir 2019 ke Batam. Di mana di sana dia membahas tentang kondisi tahun 98 ya. 98, 99 ya. Di mana dari percakapan itu akhirnya ada satu kesimpulan kalimat yang saya tangkap dari percakapan kami adalah badai itu ada aja ya. Walaupun mau kapalnya berbeda, ya badainya sama, tapi apapun badainya, dia bilang badainya pasti berlalu. Ya. Nah kalau saya seringkali nyampaikan di khotbah kan begini, badai pasti berlalu, tapi badai baru pasti datang. Gitu. Nah kalau si bapak ini dia sampaikan konsentrasinya begini, dia bilang, Pastor, dalam kehidupan badai itu ada, ya, tidak bisa dipungkiri. Hanya saja jangan sampai kita ini kehilangan momentum Tuhan dari setiap badai yang kita lewati. Jadi saya mau sampaikan begini, tahun ini pasti berlalu, tapi jangan biarkan tahun ini berlalu sia-sia. Ya. Badainya pasti berlalu. Tapi pastikan ketika Anda dan saya melalui badai, Anda dan saya tetap lebih daripada pemenang. Karena sangat disayangkan ketika kita harus kehilangan momentum di mana badainya berlalu, kitanya nggak dapat apa-apa. Ya. Kitanya nggak terima sesuatu dari pembentukan kehidupan ini. Nah, pada kesempatan ini saya mau sampaikan pesan Tuhan tentang hidup dan perencanaan. Ya, karena bicara hidup kita udah lewatin ini, mau kita finishing well, lalu kemudian kita tentunya akan buat perencanaan untuk 2021. Ya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayatnya yang ke-12 ya. Jadi yang pertama saya mau sampaikan bahwa memang sesungguhnya sejak awal manusia itu berperan merusak kehidupan. Sudah sejak awal. Dalam Kejadian 6 ayat 12 di sana tertulis Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Ya. Ya, jemaat Tuhan, ini Kejadian pasal 6. Di Kejadian pasal 6 itu Tuhan lakukan audit. Ya, lalu sementara manusia itu dijadikan pada hari yang ke-6. Sama-sama enamnya ya, tapi yang ini Kejadian 6, kalau manusia diciptakannya itu muncul di hari yang ke-6. Kenapa? Karena memang Tuhan sangat prefer sekali, ya, prepare banget juga.
di mana hari pertama sampai dengan hari yang kelima Tuhan menciptakan semua yang dibutuhkan manusia. Dan pada hari yang keenam Tuhan jadikan manusia. Lalu kemudian pada hari yang ketujuh Tuhan memberkati itu semua. Ya, disempurnakan. Ya, di sana dalam bahasa teks aslinya menuhah, ya, di mana Allah menyempurnakan semuanya. Nah, itu baru di awal hari ke-6, ya, sampai hari ke-7. Sementara di kitab Kejadian pasal 6, ketika Tuhan melakukan audit, di sana catatannya adalah bumi itu sungguh rusak benar. Ya. Rusaknya beneran, rusaknya sungguh-sungguh, rusaknya parah banget. Kenapa? Karena manusia di sini secara keseluruhan menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi memang sejak awal manusia berperan untuk merusak kehidupan. Nah, sementara hari ini Anda dan saya masih hidup, jangan lagi Anda dan saya yang menjadi bagian dari kerusakan-kerusakan kehidupan kita untuk tahun ke depan. Ya. Nah, yang kedua, bersyukur itu memulihkan keadaan kehidupan. Ya. Bukan tentang apa yang sudah terjadi, namun ini adalah tentang apa yang akan terjadi. Karena rupanya konsep bersyukur sudah sejak awal itu bukan tentang apa yang sudah terjadi dan apa yang sudah dialami ataupun apa yang sudah diterima. Bersyukur itu justru sifatnya progres. Justru sifatnya di depan, bukan merespon sesuatu dan belakangan kita bersyukur. Jadi kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal 8 ayat 18 sampai dengan ayat 22, di sana tertulis demikian, maka Nuh keluar bersama istri, anak-anak dan menantu-menantunya, semua binatang liar, semua binatang yang merayap, dan semua burung keluar dari bahtera. Semua binatang keluar dari bahtera masing-masing menurut jenisnya. Kemudian Nuh membangun sebuah altar untuk memuliakan Tuhan. Ia membawa beberapa burung dan beberapa binatang yang halal. Lalu mempersembahkan binatang itu di altar sebagai persembahan bakaran kepada Allah. Tuhan mencium persembahan Nuh dan itu menyenangkan dia. Maka Tuhan berkata dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk tanah lagi karena kejahatan manusia. Meskipun niat hati manusia itu jahat sejak mudanya. Dan aku juga tidak akan membinasakan lagi setiap makhluk hidup di atas bumi seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, musim tanam dan musim panen, dingin dan panas, musim kemarau dan musim hujan, serta siang dan malam akan selalu ada. Perhatikan ayatnya dan bayangkan situasinya. Kenapa nggak dari awal aja? Ya kalau saya berhadapan dengan ayat ini kemudian berpikir, kenapa nggak dari awal aja ya, gitu. Nuh itu nggak usah bangun bahtera, tapi bangunnya altar saja. Ya. Tapi ya nggak bisa gitu, karena memang bahtera adalah apa yang Tuhan kehendaki untuk dibangun. Ya. Namun Nuh mengerti bagaimana kelanjutannya dia harus bersikap. Karena membangun altar itu bukan apa yang di direction, tetapi itu muncul dari inisiatifnya tentang bersyukur. Ketika dia turun dari bahtera, ya Nuh membangun altar untuk memuliakan Tuhan. Dia bawa beberapa burung, beberapa binatang yang halal. Ya, menariknya adalah Tuhan sangat seimbang, berarti yang tidak halal juga ada di kapal itu. Ya. Karena bicara halal dan haram ini ukurannya ukuran cikal bakal moyang Yahudi. Ya. Lalu mempersembahkan binatang itu di altar
sebagai persembahan bakaran kepada Allah. Saudara, dari materi yang berikut ini saya mau sampaikan begini berikut ini. Ketika altar itu dibangun, ya, lalu kemudian coba boleh di next ya materinya. Tuhan itu mencium persembahan Nuh dan itu menyenangkan dia. Maka Tuhan berkata dalam hatinya, ini dahsyat. Ya. Rupanya altar ucapan syukur itu membuat Tuhan berpikir. Ya. Tuhan bisa mengolah rasa di dalam hatinya. Setelah dia mencium persembahan Nuh itu. Kemudian dia membuat janji untuk kehidupan selanjutnya. Jadi gini, saya mau sampaikan juga. Anda dan saya yang hidup hari ini, hidup yang kita hidupi ini adalah hasil dari janji yang keluar dari hatinya Tuhan. Karena setelah perkara bahtera, dari hatinya keluar sebuah janji untuk kehidupan. Ada 3. Yang pertama disebutkan begini. Aku tidak akan mengutuk tanah lagi karena kejahatan manusia. Meskipun niat hati manusia itu jahat sejak mudanya. Saudara, sejak awal Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Yang Tuhan kutuk adalah tanah. Tanah dikutuk sehingga manusia susah payah untuk bisa memenuhi hidupnya. Namun sejak hari itu, sejak altar yang dibangun oleh Nuh, keluar janji dari hatinya Tuhan untuk kehidupan. Bahwa Tuhan akan beri kemudahan untuk tanah kembali dikelola. Lalu kemudian niat dari hatinya yang menjadi janji kehidupan yang kedua adalah aku juga tidak akan membinasakan lagi setiap makhluk hidup di atas bumi seperti yang telah kulakukan. Yang kedua dari hatinya Tuhan di sana disebutkan mulai sekarang yang daripadaku adalah kehidupan yang akan terus mengalir, bukan kematian. Dan dikatakan selama bumi masih ada, musim akan terus berganti. Dan di dalam musim yang akan terus berganti, Dia Tuhan yang memberikan kemudahan semuanya. Dan ini seperti circle, di mana ini adalah lingkaran dari bersyukur. Saya mengajak kita sama-sama, mari bersyukur bukan karena apa yang sudah baik kita terima. Mari bersyukur dan lihatlah, Anda dan saya akan memasuki tahun ke depan yang kebaikan-kebaikan dari hari-hari yang akan kita lewati bukan berasal dari situasinya, tetapi berasal dari Tuhan karena menerima ucapan syukur kita. Lalu kemudian yang ketiga, kehidupan adalah janji dari hatinya Tuhan. Di Kejadian 9 ayat 12 sampai 15, di sana tertulis, Allah berkata, inilah tanda dari perjanjian yang kubuat antara aku dan engkau dan setiap makhluk hidup yang bersama-sama dengan engkau untuk turun-temurun. Aku akan menaruh busurku di awan dan itu akan menjadi bukti dari perjanjian antara aku dan bumi. Apabila aku mendatangkan awan-awan ke atas bumi dan busur itu tampak di awan, aku akan mengingat perjanjian antara aku dan engkau dan setiap makhluk hidup sehingga air tidak akan lagi menjadi sebuah banjir besar yang membinasakan semua yang hidup. Busur bentuknya melengkung. Terjemahan yang paling tepat untuk kita lihat hari ini dari tafsir ayat ini adalah pelangi sehabis hujan. Di sana adalah gambaran dari apa yang Alkitab tulis. Tuhan sudah taruh busurnya di awan. Bahwa manusia tidak lagi menjadi musuhnya. Dalam segala kelakuan yang ada, Tuhan memberi janji dari hatinya sendiri. Bahwa
Kehidupan akan terus berlangsung. Musim akan terus berganti. Dia tidak mengutuk tanah lagi. Buat Anda dan saya yang mau membangun altar syukur dalam hidup ini, tetap bersikap benar. Tetap berkata benar tentang Tuhan. Tidak mencurigai Tuhan atas berita yang Anda dan saya terima di hari-hari ke depan. Percaya, Anda akan lihat kemudahan demi kemudahan terbuka. Ya. Mungkin saya pakai istilah untuk orang yang mau paksa dirinya. Bukan dengan terpaksa, tapi memaksa dirinya oleh karena iman. Mengucap syukur di hadapan Tuhan. Bersikap sebagaimana orang bersyukur. Maka engkau akan mengalami apa yang disebut dengan anointing of ease. Ya. Sebuah kemampuan untuk Anda dan saya mengalami kemudahan-kemudahan di dalam hidup ini. Ya. Karena enggak semua Anda dan saya bisa tanggung. Tetapi ada banyak hal di luar prediksi kita harus kita tanggung. Dan kemampuan untuk menanggung semuanya, itu datangnya dari Tuhan. Pintunya dari Anda dan saya bersyukur. Dan yang terakhir, harusnya yang menjadi agenda Anda dan saya adalah kehendak Tuhan. Ini yang bikin hidup kita kemarin-kemarin jadi ribet. Karena agenda kita bukan kehendaknya. Agenda kita adalah apa yang kita pikir, apa yang hati kita condong ke sana. Apakah tidak boleh lagi untuk merencanakan? Bukan itu pesannya. Mari buat agenda, mari menjalani hidup dengan sistematis. Tapi ingat, harusnya kita digerakkan oleh kehendaknya. Di dalam Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu membengkakkan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jemaat Tuhan, manusia itu merencanakan tanpa tahu apa yang akan terjadi besok. Prediksi dibuat oleh manusia dengan perhitungan-perhitungan yang semuanya sangat spekulatif. Ya. Di dalam eh, di dalam perbankan, ya, ada istilah spekulan. Ya. Spekulan itu kalau Anda dan saya secara sederhana memaknainya, yaitu sebetulnya berita spekulatif. Ya. Dan spekulatif itu bisa dari berbagai sumber, bisa dari berbagai hal yang kelihatan saat itu, lalu kemudian dari apa yang kelihatan saat itu diangkatlah isunya. Ya. Tahu nggak artinya apa? Artinya nggak pasti juga. Ya. Spekulan boleh ngomong apa, tapi mari belajar bahwa hidup Anda dan saya itu sama seperti uap. Sebentar saja kelihatan, kemudian lenyap. Itu artinya, mari hidup seperti besok Anda udah nggak ada lagi. Mari hidup maksimal. Karena sekalipun kita hidup ini seperti uap, harusnya jadi uap yang berguna, nggak sia-sia. Saudara, kalau kamu tahu harus berbuat baik, jangan tunda untuk berbuat baik. Karena untuk setiap perbuatan yang baik, Anda nggak perlu berdiskusi untuk hal itu. Bicara tentang kehendaknya, itu bukan sesuatu yang abstrak.
Karena bicara ini kehendak Tuhan atau bukan, ada 4 hal yang Anda dan saya bisa menjadi pertimbangan nilai. Apakah hal itu berguna? Itu yang pertama. Apakah hal itu membangun? Yang kedua. Apakah hal itu memberkati orang lain? Itu yang ketiga. Apakah hal itu memuliakan Tuhan? 4 nilai perkara ini adalah acuan. Apakah yang Anda dan saya sedang agendakan itu kehendak Tuhan atau bukan? Percayalah, bukan tentang hal baik di dunia ini yang akan menjuat Anda dan saya terjaga di 2021 nanti. Tapi penyertaan Tuhan. Dan pastikan Anda dan saya ngikut apa yang Tuhan mau. Perhatikan apa yang Dia perintah. Jangan lupakan kebaikannya. Dan jangan tunda untuk bersyukur. Karena dunia ini bisa saja dengan segala spekulasi untuk merancang apa yang jahat. Tapi orang yang terikat dengan Tuhan, Anda dan saya, satu hari nanti akan menjadi orang yang sama, berkata berdiri seperti Yusuf di hadapan saudara-saudaranya. Dan berkata kepada dunia ini, dunia boleh merancangkan apa yang jahat. Tapi Tuhan sudah mereka-rekakan apa yang baik buat hidup Anda dan saya. Karena itu bukan keadaan, tapi Anda dan saya akan tetap menjadi baik. Menyelesaikan tahun ini, jangan kehilangan sesuatu pun dari Tuhan. Dan mari kita finishing well. Memasuki 2021, bukan dunianya yang penting jelas. Tapi siapa Tuhan yang Anda dan saya ikuti, itu yang jelas. Mari kita berdoa. Kami bersyukur